Halo bosku, kembali lagi di channel saya RRM Slotor Makassar ya. Di sini kita bermain bermodalkan sedekahan 2M lagi ya. Gimana caranya bisa di-up tiap harinya ya. Teman-teman saksikan sendiri gimana cara saya bermain. Sambil nanti saya menerangkan di sini ya alasan saya kenapa memilih jalannya seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Di sini 2M pertama ya. 2M pertama setelah 1M tadi kita bermain ya. Ini akun lain ya, di akun Facebook saya ya. Di sini saya selalu bermain di spam meja bawah ya. Meja bawah, meja keseluruhan. Lantaran kita cari peluang yang mendapatkan perkalian ya. Seperti ini jatuhnya perkalian, dan ini kita dimenangkan ya. Kita mendapatkan chip yang lebih dari 2M. Kembali lagi yang saya bilang ya teman-teman ya, lama ini ketika teman-teman sudah mendapatkan chip yang 4M, entah itu teman-teman mau spam di meja bawah kiri kanan twin Q-nya 1M seperti saya ini ya, yang seperti saya bilang selalu ya, cari yang berpotensi win ya dari room-room tersebut untuk mengeluarkan meja bawah. Dan di sini kita dapatkan perkalian yang dimana benar ya, mengeluarkan twin merah kali 2 ya. Maka chip kita di up menjadi 32M. Nah, saran saya teman-teman ya, apabila teman-teman sudah mendapatkan itu dan teman-teman masih bimbang dengan cara memilih tren merah biru ya, saya saranin jangan terlalu sering menyepam di meja bawah atau merah biru. Cari jarak-jarak tertentu yang berpotensi ya. Tapi di sini kita benar karena di sebelah kiri tadi mengeluarkan Q, yang dimana di longkap 1 mengeluarkan twin. Maka saya coba menyepam di meja bawah dan memilih biru lagi ya, karena sering terjadi teman-teman room tersebut yang mengeluarkan Q kiri dan Q kanan alias Q merah dan Q biru ya. Hanya saya menyepam biru. Sini teman-teman bisa saksikan cara saya bermain apabila sudah di up ya. Di up saya selalu menyepam di meja jackpot dan meja bawah ya, karena saya tidak mau seperti di video saya sebelumnya ya, yang kegagalan yang tadi sore ya, bermodalkan 2M juga di akun saya yang lainnya, akun pengunjung saya, yang dimana saya lupa menyepam di meja QQ teman-teman ya. Lupa karena saya terlalu fokus bermain di merah biru ya teman-teman. Itu lagi yang saya bilang, trik bermain merah biru dan meja bawah dan lain sebagainya itu beda-beda ya teman-teman. Sini saya hanya menyepam di meja bawah, yang dimana saya mencari peluang yang berpotensi ya, berpotensi untuk mengeluarkan meja bawah lagi ya, bukan cuman hanya sekedar merah biru. Kenapa saya selalu hampir menyepam semuanya? Karena saya berharap ada perkembalian dari seri, dari modal seri atau meja bawah, dan JP itu bonus ya. Teman-teman perlu perhatikan hal yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita menyesuaikan bet, jangan takut bahwasanya kita ragu untuk menyepam lantaran kita jelas-jelas menyepam yang lebih banyak ya di satu meja. Jangan teman-teman, karena kita butuh keseimbangan. Ketika teman-teman bermain sedekahan, teman-teman wajib butuh keseimbangan gitu ya. Anggap aja JP itu bonus. Cukup kita sambil mempelajari trennya seperti apa yang berpotensi JP. Di sini teman-teman bisa saksikan ya, 93 merah, 93 biru ya. Teman-teman bisa pause sendiri, lihat sendiri.
Kenapa saya berani menyepam di room ini dan tidak mengganti ya, karena saya sudah melihat trennya teman-teman ya. Di tren tersebut itu mengeluarkan 93 merah dan 93 biru, lantaran mengeluarkan lagi 94 merah ya, selang-seling lagi ya. Angkanya lengkap satu, yang tadinya 93 ini 94 ya, seperti di video-video saya sebelumnya ya, yang kiri kanan kiri keluar tetap silang ya, dan mengeluarkan angka kembar. Entah itu silang, beruntun. Makanya di sini saya menyepam seperti ini karena saya yakin bakalan mengeluarkan meja bawah ya teman-teman ya, setelah Q merah. Dan ternyata benar, kita dikeluarkan seri twin biru ya. Teman-teman perlu perhatikan yang seperti itu, alur tren yang berpotensi. Makanya tadi saya berani menyepam total keseluruhan ya teman-teman ya. Ini video saya terbaru, baru hari ini, dan masih hari ini juga ya teman-teman. Kita bermain di beda akun dan hari ini. Jadi teman-teman, untuk saran saya, perbanyak saja akun dan jangan selalu main barbar. Usahakan dalam satu akun itu bisa di up ya, 1M sampai ratusan M ya, atau 2M sampai ratusan M. Karena apabila sudah di up melebihi dari 500 M, kita berpeluang untuk main barbar yang yakin ya, entah itu di meja bawah apa, bisa bermain di modal 20 M sekali bet, 20 sampai 100 M yang berpeluang di meja bawah ya, karena pasti itu jelas di up. Apabila teman-teman sudah di up, saya harap teman-teman bisa langsung bongkar ya, lempar ke akun penampung yang lainnya ya, yang teman-teman punya. Nah, di sini saya lupa menyepam karena terlalu terburu-buru waktunya ya. Kurang lebih banyak ini menyepam. Kalau teman-teman tanya lagi kenapa saya memilih biru, teman-teman bisa lihat di situ ada angka 10 dan di bawahnya seri 8. Nah, kita hitung lompat angka 1 aja sama 0 lebih menang 1 ya teman ya. 10 lebih menang 1. Jadi saya menyepam di biru tadi. Tapi karena waktu sudah habis jadi cuma bisa 400k ya. Kayaknya saya selalu bilang seperti itu ke teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan tren-tren. Apabila melalui keraguan, masih ada keraguan, teman-teman bisa ngelakuin cara saya seperti ini. Spam di meja tertentu atau semuanya. Nah, ini teman-teman ya, kita bisa saksikan ya sendiri ya tanggalnya teman-teman. Tanggal baru saya bermain dengan hanya menggunakan 2M bisa di up dengan 100M kurang lebih. Kalau teman-teman tanya di sini kenapa bang menyepam merah birunya ada 1M, ada 400 ya, karena saya hanya mencari pengembalian ya di antara merah biru. Karena seri juga saya sudah mendapatkan pengembalian chip, walaupun tidak banyak ya teman-teman. Di spamnya itu tidak banyak karena kita menyesuaikan bet aja ya. Saya katakan lagi, selalu dalam 100 putaran kita harus memenuhi gitu ya teman-teman ya. 100 putaran kita harus memenuhi. Kenapa saya katakan harus memenuhi? Karena JP tidak ada yang tahu teman-teman keluarnya kapan ya. Tidak ada yang tahu. Teman-teman bisa lihat di sini, kita sekali menyepam kerugian sudah kurang lebih ada 2 sampai 4M gitu ya, apabila yang lain atau mengeluarkan seri saja ya. Kerugian kita sudah luar biasa, itu 2 sampai 4M sudah luar biasa itu dengan bermodalkan 100M ya teman-teman. Makanya kita selalu menyepam, menyesuaikan dalam satu kali putaran harus keluaran berapa atau kekalahan berapa ya teman-teman ya. Tapi di sini saya menyimbangkan merah biru. Nah, ini dia yang saya bilang teman-teman, kita diuntungkan dari perkalian apabila di seri tidak keluar gitu ya. Kita diuntungkan dari perkalian untuk meminimalisir
kekalahan gitu ya teman-teman. Berapapun modalnya teman-teman, kita harus pertimbangkan gitu dengan pasangan. Jangan selalu main barbar apabila tidak yakin gitu. Untuk mencari JP terutama, apalagi untuk di up ya. Teman-teman bisa simpulkan ya penjelasan saya seperti ini. Beginilah cara saya bermain dari sedekahan. Nah, di sini keluar perkaliannya dan ternyata benar. Kita mendapatkan JP ya dari modal sedekah 2M hari ini. Sayang sekali kita cuma memasang bet 200k di twin-twinnya padahal ada perkalian. Ini teman-teman ya, bisa teman-teman saksikan hanya dalam waktu beberapa selang saja dari modal sedekah 2M kita sudah bisa mendapatkan JP lagi ya teman-teman di akun yang berbeda gitu. Jadi teman-teman bisa simpulkan tidak ada istilah akun hoki dan lain sebagainya, nggak ada teman-teman. Teman-teman bisa lihat saya gonta-ganti akun, gonta-ganti room untuk cari yang berpotensi JP. Nah itu yang saya bilang teman-teman. Teman bisa lihat sendiri kan. Di sini ada keluar rajin QT-nya. Sini jelas ada angka 93 kembar ya. 93 lagi dia angka biru sebelum twin. Nah, itu yang saya bilang teman-teman ya. Angka kembar seperti itu yang harus rajin keluar ya. Untuk yang berpotensi JP, apalagi kalau misalkan di tren tersebut memang belum mengeluarkan JP ya, teman-teman ya. Itu yang perlu dicermati, teman-teman. Kita lebih berpeluang gitu teman-teman ya, kita lebih berpeluang untuk mendapatkan JP yang tidak mengeluarkan JP dalam tren tersebut ya, apalagi trennya sudah mengarah ke JP gitu. Yang seperti saya bilang selama ini, arahan saya selama ini gimana caranya mengenal room JP ya, entah itu twin atau quick. Nah itu yang saya bilang teman-teman. Mungkin menurut teman-teman bisa kalau saya pindah di tempat lain, room lain seperti teman-teman biasa lihat kan. Tapi karena di sini saya sudah melihat angka kembar, tren Q93, Q93 biru, 93 merah, sama-sama mengeluarkan Q dan angka kembar. Itu yang saya bilang, beda-beda room, tren sama, yang berpotensi JP ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi saya tidak perlu mengulang-ulang lagi bagaimana caranya menganalisa room JP. Teman-teman bisa saksikan sendiri ya tren-tren saya dari bermodalkan, dari tidak bermodalkan, bahkan dari sedekah 2M. Saya bisa melihat JP ya. Udah beberapa kali saya mencontohkan ke teman-teman ya. Next video di konten saya berikutnya. Terima kasih.